Gimana cara menentukan ataupun membuat sebuah konten yang menarik versi audiens? Tonton sampai selesai. Oke, jadi banyak pertanyaan yang muncul ke saya, Kang bikin konten yang menarik itu kayak apa? Karena kalau saya pribadi ngeliat konten Akang kok kayaknya menarik ya, gitu ya. Nggak pernah bosan, nggak pernah boring, dan selalu mantau. Gitu. Bahkan di setiap harinya itu ditunggu-tunggu gitu ya. Kenapa bisa begitu? Jawaban dari saya adalah karena saya kenal kalian, ya karena saya mengenal Anda, karena saya meriset Anda. Saya setiap hari buka handphone, buka insight-nya. Konten yang disuka itu yang kayak gimana sih? Yang reach-nya gede dicek, oh nukorowski ya. Ya, kadang ada kontennya itu dari segi desain teman-teman biasa, desainnya biasa tapi wow reach-nya bisa nyampe gede gitu ya. Yang awalnya prediksinya tuh kayaknya dikit deh, pas dicek loh kok banyak ya reach-nya, kok komennya banyak ya gitu ya. Nah maka sekali lagi dalam konten kreator, tugas kita sebagai konten kreator kita harus mengikis sedikit demi sedikit ego kita. Prinsip bikin konten itu adalah lingkaran tengah. Naon lingkaran tengah gitu kan. Lingkaran pertama adalah lingkaran di mana Anda suka konten tersebut. Misalkan saya hobinya bisnis. Saya hobinya jualan, misalkan. Saya hobinya misalkan affiliate. Saya hobinya adalah bantu orang lain, misalkan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang lain butuh ini? Ya, ternyata pas di riset orang lain inginnya. Nah, ini konten saya nih ya, ini yang saya suka, yang saya pengen. Orang lain inginnya nih adalah motivasi, inspirasi, ya, insight, studi kasus, gitu kan, tips, trik. Oke. Nah, kan ada keinginan audiens, ada keinginan saya. Kalau saya jualan terus, kalau saya bisnis terus, ternyata di-share-nya nggak di-share. Ada berpikir kayak gini prinsipnya, walah ilmu daging, nggak usah di-share doang, benar nggak? Tapi ketika ngomong inspirasi motivasi, saya bahkan bikin konten di YouTube gitu kan, dipotong sama tim saya, di-upload ke TikTok, itu viral gede teman-teman, nyampe ratusan ribu view gitu kan. Kenapa? Karena bicara masalah motivasi, inspirasi, apalagi motivasi spiritual gitu ya. Motivasi, inspirasi spiritual gitu. Itu membuat, wah ini renungan banget, share gitu. Ini keinginan mereka, ini keinginan gua. Kalau saya egois, saya ngomongin ini terus di akun saya. Nyatanya enggak, karena saya tahu keinginan dia. Nah akhirnya yang digabung di tengah-tengah, set. Maka keluar sebuah frekuensi. Kapan gua ngomongin ini, kapan gua ngomongin ini. Ya mungkin bisa jadi 50-50. Bahkan bisa jadi di sini 80%. Ya setiap kita mungkin kita pengen jualan dong gitu kan, pengennya jualan dong, jualan laris manis dong gitu kan. Ya udah, kita pengen jualan, ya udah di sini 80%, di sini 20%, maka ada prinsip sharing dahulu, selling kemudian. Clear? Jadi jangan egois sekali, jangan di sini doang. Kan saya mah sukanya ini, ya udah gak ada yang nonton gitu kan. Saya mah pengennya kayak begini, menarik kok ini, menarik versi siapa? Ini branding kita begini, ya tergantung. Anda mau siap, Anda bisa puasa lama gitu maksudnya, ya puasa gak ngasilin gitu, ya karena kamu idealis di sini. Kalau bahasa kita nih kasarnya nih, sorry itu saya ngomong ya, jangan Anda tuh melakukan yang namanya masturbasi, memuaskan diri sendiri saja, tanpa pernah memuaskan pasangan. Pasangan Anda lah audiens Anda gitu. Kalau Anda bercinta dengan, wah ini konsep cinta. Kalau Anda bercinta dengan pasangan Anda, suami Anda ataupun istri Anda perlu tahu titik sensitifnya. Disitulah Anda bermain. Jangan tiba-tiba Anda sekarang baru 1 menit udah beres gitu kan. Loh, pasangan Anda butuh pemanasan, bro, gitu kan. Nah, Anda egois. Ya. Nah, maka di tengah-tengah ketemu. Maka di sini perlu riset, perlu mengenal audiens, perlu mengenal pasangan, perlu mengenal audiens, perlu mengenal followers. Disitulah konten bermain. Clear? Jadi, bikinlah konten yang menarik versi siapa? Versi audiens, dan tentunya yang kita bisa dalam melakukannya, yang kita bisa untuk dibagikan. Ingat, kalau mau belanja, pakai belanja bio. Terima kasih.